Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku, siswa-siswi SMP Budi Utomo Surakarta? Semoga kita semua selalu diberikan Allah kesehatan, umur yang panjang dan barokah. Nah, kemarin kita sudah libur cukup lama ya, cuti libur Maulid Nabi. Sekarang kita lanjutkan materi pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Proses terbentuknya lembaga sosial. Interaksi sosial berpengaruh besar terhadap terbentuknya lembaga sosial masyarakat yang bersangkutan. Melalui interaksi sosial, manusia saling bekerja sama, menghargai, menghormati, hidup rukun, dan gotong royong. Nah, sikap-sikap tersebut mampu menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat yang mendorong munculnya lembaga sosial. Lembaga sosial menurut para ahli. Nah, lembaga sosial itu apa? Menurut Robert McIver, lembaga sosial adalah suatu tata cara yang diciptakan dalam mengatur hubungan antar manusia dalam suatu kelompok masyarakat. Jadi menurut Robert, lembaga sosial merupakan suatu tata cara yang diciptakan dalam mengatur hubungan antar manusia. Jadi aturan atau suatu sistem yang diciptakan manusia untuk mengatur hubungan antar sesama manusia dalam suatu kelompok. Kemudian yang kedua, menurut Suryono Sukanto, lembaga sosial adalah kelompok norma-norma yang berasal dari segala tingkatan untuk memenuhi kebutuhan sosial tanpa memandang status dalam kehidupan masyarakat. Nah, menurut Suryono Sukanto, lembaga sosial adalah sekelompok norma atau aturan yang berasal dari segala tingkatan masyarakat untuk tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sosial tanpa memandang status. Jadi tidak ada pembedaan status dalam menerapkan norma atau aturan yang berlaku dalam kehidupan. Nah, jadi kesimpulannya apa? Lembaga sosial adalah organisasi sosial masyarakat yang berfungsi sebagai bentuk pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, contohnya LKMD, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, yang mana bertugas sebagai wadah aspirasi masyarakat untuk menciptakan ketahanan masyarakat desa setempat. Kemudian ada LMD, Lembaga Musyawarah Desa, yang tujuannya untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa, yayasan, dan lain-lain. Kemudian syarat aturan atau sistem norma diterima sebagai lembaga sosial. Yang pertama, sebagian besar masyarakat menerima norma tersebut. Yang kedua, norma tersebut menjiwai seluruh masyarakat dalam sistem sosial. Menjiwai dalam artian norma yang dibuat ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang telah dianut oleh masyarakat setempat. Karena setiap tempat itu memiliki adat atau tradisi yang berbeda, atau nilai-nilai yang dianut itu berbeda dengan daerah lainnya. Sebagai contoh, kalau di Jawa, khususnya Solo, untuk menghormati orang yang lebih tua itu menggunakan bahasa Jawa Kromo Inggil. Nah, kalau di daerah Jawa Timur orang berbicara tidak berbahasa yang halus itu dianggap wajar. Maka norma harus menjiwai seluruh masyarakat dalam sistem sosial. Yang ketiga, mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Tujuannya ada aturan atau norma itu untuk
untuk menciptakan keteraturan. Nah, supaya ditaati maka harus mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggotanya. 4. Tingkatan norma dalam masyarakat. Yang pertama, cara atau usage. 2. Kebiasaan atau folkways. 3. Tata kelakuan atau mores. 4. Adat istiadat atau custom. Nah, kita bahas cara yang pertama, cara atau usage. Norma yang menunjuk kepada satu perbuatan sanksi yang ringan terhadap pelanggarnya. Misalnya, jika seseorang membuang sampah sembarangan, cenderung akan mendapatkan celaan. Dicela sebab melakukan tindakan yang tidak sesuai pada posisi atau tempatnya. Nah, contoh lain, cara berpakaian seseorang yang jika dinilai tidak pantas, biasanya hanya cukup dengan ditegur. Jadi, norma yang mana bila dilanggar itu sanksinya ringan. Yang kedua, kebiasaan atau folkways. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Jadi sering dilakukan, sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kebiasaan memberi hormat kepada orang yang lebih tua usianya, mendahulukan orang yang sudah lanjut usia ketika sedang antri, dan lain sebagainya. Nah, bagi mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi sosial berupa teguran atas penyimpangan terhadap kebiasaan tersebut. Yang ketiga, tata kelakuan atau mores. Kebiasaan itu kemudian diterima sebagai patokan atau norma pengatur kelakuan bertindak. Maka di dalamnya sudah terdapat unsur pengawasan, dan jika terjadi penyimpangan, pelakunya akan dikenakan sanksi. Contohnya, jika seseorang peserta didik melanggar tata tertib sekolah, akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Nah, ini merupakan kelanjutan dari kebiasaan. Misalnya di sini contohnya kan ada seorang siswa yang membolos, kemudian ada razia dari petugas kepolisian, maka dia mendapatkan teguran, kemudian dikembalikan ke sekolah, dan dari sekolah memberikan sanksi sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Kemudian yang keempat, adat istiadat atau custom. Tata kelakuan yang menyatu dengan pola-pola perilaku masyarakat dan memiliki kesatuan mengikat yang lebih kuat. Bagi anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, maka ia akan mendapat sanksi sesuai dengan adat masing-masing. Misalnya, di Aceh terdapat aturan adat bahwa perempuan tidak diperbolehkan menggunakan celana. Apabila menggunakan celana, maka akan dihukum. Kemudian pasangan belum menikah mesum atau menyepi di tempat umum, maka dihukum cambuk 25 kali. Nah, ini memang ada aturan adat yang berlaku sesuai dengan kesepakatan bersama. Mungkin ada di daerah lain, apabila melakukan kesalahan, maka ada hukum adatnya. Seperti itu. Kemudian jenis lembaga sosial. Yang pertama, lembaga keluarga. Yang kedua, lembaga agama. Yang ketiga, lembaga ekonomi. Yang keempat, lembaga pendidikan. Dan yang kelima, lembaga politik. Nah, namun lembaga-lembaga sosial ini akan Ustazah bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, cukup sekian dari Ustazah. Semoga materinya bisa menambah wawasan kalian dan alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.